Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri ya. Ya, tapi mohon maaf untuk video kali ini suara saya agak serak, jadinya memang agak susah untuk ngomong ya. Jadi memang dari kemarin saya belum bisa upload video juga ya, karena juga ditambah suara yang serak dan ada beberapa hal yang agak urgent kemarin teman-teman gitu. Oke, tapi untuk hari ini saya mau coba buat ya, karena memang ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan kalian semua, terutama untuk yang FOMC pada saat pemangkasan suku bunga yang kemarin teman-teman gitu. Tapi sebelum kita lanjut bahas gold ya secara teknikal lebih lanjut ya, mungkin kita mau bahas dulu sedikit untuk news hari ini ya. Jadi hari ini tidak ada news ya untuk USD, jadi clear untuk newsnya. Yang ada tuh dari kemarin ya, kemarin itu ada news untuk penjualan rumah baru ya, dari sebenarnya penjualan rumah baru kurang bagus, yaitu dia bukan rumah baru, penjualan rumah second hand gitu ya, itu dari 3,9 turun ke 3,8 gitu. Kemudian untuk yang manufacturing ini ada sedikit peningkatan ya. Lalu untuk yang jobless claim ya, jobless claimnya terlihat bagus dari 231 ke 219 gitu teman-teman. Jadi memang agak mix ya untuk si USD yang kemarin. Nah, tapi bukan intinya di yang kemarin ya, tapi untuk yang hasil karletnya teman-teman, atau hasil dari FOMC. Nah, untuk hasil FOMC sebenarnya sudah saya share juga ya. Sudah saya share di channel Telegram. Nah, ini buat kalian dapat yang dapat sell ya di area yang sudah kita bahas ya. Congrats untuk kalian semua. Dan di sini kalau kita lihat ya, ini untuk yang sebelumnya. Jadi untuk yang poin pertama, The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah 5,5 ya. Ada 7 pertemuan berturut-turut teman-teman gitu. Lalu pernyataan The Fed lebih agresif dari yang diharapkan, tetap dan mengisyaratkan bahwa suku bunga kemungkinan akan lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama dari yang diharapkan sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan The Fed sudah mencapai ya batasnya gitu untuk menahan suku bunga yang cukup tinggi ini gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat yang hal penting ini ya, yang ini nih, yang poin nomor 5, pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa tidak ada pemotongan suku bunga yang akan terjadi sampai The Fed meyakin bahwa inflasi bergerak ke 2%. Artinya kemarin ya, beberapa hari kemarin, atau report beberapa bulan kemarin ya, itu kalau kita lihat dari CPI-nya itu sudah mulai mendekatin 3 ya, udah mulai mendekatin 2 gitu, dari 3,1 turun ke 2,9 dan terakhir turun ke 2,5 gitu teman-teman. Nah, itu berarti udah sesuai dengan target dari si The Fed itu sendiri ya gitu. Lalu hal terpenting di sini ya, pernyataan The Fed memberikan nada yang tidak terlalu dovish daripada yang diharapkan menjelang pertemuan FOMC gitu. Bertentangan dengan ekspektasi pasar, pernyataan The Fed tidak mengarah pada pemotongan suku bunga pada bulan September. Nah, ternyata pada bulan September sekarang ya, The Fed memangkas suku bunga gitu sebesar 50 basis point gitu teman-teman ya. Kan kemarin itu kan dia masih bimbang tuh antara mau 25 atau 50, dan saya ada katakan juga gitu, kalau dia cut rate-nya 25 itu mungkin kenaikannya tidak begitu tinggi karena memang soft landing jatuhnya ya untuk si gold ya kalau kita ngomong ya. Tapi kalau misalkan dia cut rate-nya 50 basis point ya, menunjukkan bahwa itu adalah hard landing, yang dimana itu bisa menggerakkan pasar gold ini lebih tinggi lagi ke depannya gitu teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat memang gold itu sempat spike ke 2600 ya, 2600, kemudian itu turun lagi ke bawah 2549 ya teman-teman ya. 46 atau 49 antara itu ya teman-teman. Pokoknya volatilitasnya cukup tinggi ya, dan saat ini pun kita lihat bahwa kemarin dia naik lagi gitu dan closing di atas 2585 gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya, pernyataannya adalah The Fed memangkas suku bunga sebesar 0,5%, penurunan pertama dalam 4 tahun, sehingga suku bunga berada pada kisaran target 4,75 sampai 5%, atau lebih tepatnya untuk saat itu 5% teman-teman gitu. Ya, pemangkasan yang lebih besar dari biasanya ini menunjukkan kekhawatiran Fed tentang ekonomi yang melambat gitu teman-teman, karena The Fed takut ya daya beli masyarakat itu melemah ya,
kemudian produksi juga melemah, perusahaan tidak mampu untuk nge-hire orang, ya otomatis kan nggak punya lowongan kerja ya, nanti NFP-nya pasti turun juga gitu. Otomatis dari sini ya penyebabnya itu udah banyak gitu. Dari CPI itu kita udah bisa lihat bahwa dengan dia mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi, otomatis secara nggak langsung ya kalau kita ngomongnya tuh, atau bahasa gampang itu rakyat yang berkorban untuk negara gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan negara menurunkan suku bunga, ya berarti bahasa itu harga kebutuhan, kemudian sewa juga pasti ikutan turun juga gitu teman-teman. Yang dimana bisa dikatakan negara ini ya berkorban untuk membantu rakyatnya itu sendiri teman-teman. Jadi gitu. Jadi makanya dengan memangkas suku bunga, harapan The Fed adalah untuk supaya ya ekonomi di Amerika itu bisa bangkit kembali dan konsumsi juga bisa naik kembali gitu teman-teman. Gitu. Ya, terus poin yang ketiga, Ketua Fed Jerome Powell menjelaskan bahwa keputusan akan dibuat berdasarkan setiap rapat tanpa arah yang pasti. Jadi agak random sebenarnya untuk si The Fed ini ya. Jadi bisa dikatakan dia menurunkan sama menaikkan suku bunga ya itu berdasarkan data gitu. Tapi bisa dikatakan mut-mutan juga gitu. Jadi dia mikirnya tuh kayak, oh ya ini melambat, ya udah dia turunin. Oh ya ini nggak melambat, dia naikin aja atau dia mempertahankan gitu. Jadi bisa dikatakan ini masih agak random dan memang belum ada arah yang pasti ya, langkah yang kuat untuk si The Fed ke depan itu gimana gitu. Terus yang poin selanjutnya ya, inflasi telah turun dari puncaknya The Fed untuk mencapai 2% dan itu sudah tercapai ya, walaupun masih ya 2,5% lah ya gitu ya. Terus meskipun sebagian besar pejabat mendukung pengutangan 0,5, Gubernur Fed Michelle Bowman lebih menyukai pengutangan yang lebih kecil yaitu 25% poin gitu teman-teman. Oke, jadi ada yang nggak setuju nih gitu. Lebih banyak penguatan suku bunga diperkirakan akan terjadi pada tahun 2024. Nah ini 2024 terjadi di 2024 akhir nanti. Ini kan sisa 3 kali pertemuan, jadi kemungkinan pertemuan yang selanjutnya itu ada pemotongan lagi teman-teman gitu. Oke, ya jadi gitu ya. Intinya sebenarnya overall sih kalau dia mau mangkas suku bunga, ya itu berarti dolar masih akan tetap negatif, artinya dolar akan tetap turun. Ya, walaupun kita belum tahu turunnya nanti sampai mana ya kan. Mungkin bisa di bawah 100 lagi atau di 99 98 yang mainnya ya gitu teman-teman ya. Lalu kalau untuk gold, karena dia sudah cukup tinggi untuk saat ini, kemungkinan besar dia akan koreksi terlebih dahulu ya, baru dia akan melanjutkan kenaikan lagi gitu teman-teman. Oke, sekarang kita mau lihat ya untuk technical. Kalau technical memang masih belum ada banyak perubahan karena masih berada di range yang sama ya. Ini kan mapnya kita buat di hari Rabu ya gitu, masih sama, belum ada perubahan. Ini adalah last resistance dia atau current height resistance. Itu ada di sini ya, ini current height resistance-nya. Nah, Bang, kenapa nggak di sini gitu? Oke, di sini juga sama sebenarnya, ini ATH di dia, tapi kita nggak bisa jadiin sebagai resisten, teman-teman. Atau sorry, zona ya, karena memang ini terjadi begitu cepat gitu, sehingga kita nggak bisa jadikan ini sebagai zona untuk saat ini. Tapi Bang, kalau misalkan patokan untuk bisa sell ya di zona tersebut atau di 2600 bisa nggak sih? Bisa ya. Nanti mungkin kalau kita mau buat zona ya, paling kita buat ini teman-teman, dari range harga 2598 ya sampai 2600 ini kita jadikan sebagai zona pantau kita gitu. Kalau kalian mau jadi zona ya gitu, kita ambil dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Pokoknya ngambil dari 98 ya, kalau saya sih dari 98 nih ya, dari 98 ke 2600, 2 poin kan atau 20 pip ke atas ya, oke lah gitu, kita mantau 2 poin ke atas gitu, berarti SLR bisa di atas 2600. Contoh kayak misalkan 2604 atau 05 ya kan, itu kan masih oke lah, 70-an ya teman-teman ya, asalkan resikonya masih tetap terjaga gitu. Nah kemudian untuk saat ini selama dia kalau kita ngomong intraday ya, kalau kita ngomong intraday dia belum break dari current high resistance ini, dia masih ada possible untuk turun lagi ke bawah gitu. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan untuk saat ini dia ada minor support ya di sini. Nah ini minor supportnya dia. Ini di 2586 atau 2585 itu harus bisa di break dulu sama dia teman-teman. Terlebih tepatnya di 2585 ya di sini ya. Nah ini harus bisa di break dulu sama dia.
Ini kalau dia belum bisa break minor support ya, kita tandain ya. Nah, ini minor supportnya. Kalau belum bisa di break, dia kemungkinan besar akan bermain range sideways di dalam zona ini gitu teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau sell ya, much better kita tunggu untuk amannya. Kalau kita ngomong aman nih ya, tunggu dia break dari 2585 kalau kita mau hold untuk jangka panjang gitu teman-teman. Targeting kemana bang? Bisa targeting ke sini atau sampai ke 84 lagi teman-teman, 48 lagi gitu teman-teman ya gitu. Tapi kalau misalkan kita mau scalping ya, ngambil sell di range ini ya, nah paling kita coba bisa targeting sampai 2585 gitu teman-teman, atau 2586, nggak bisa lebih dari itu karena posisinya dia belum breakout. Dan itu nanti resikonya adalah dia masih possible untuk ngejar ke 2598 ya, sampai 2600 lagi, atau bikin new ATH lagi itu teman-teman. Oke, nah sampai sini jelas ya pernyataannya ya gitu. Kalau mau sell, hold jangka yang cukup panjang ya, atau yang cukup dalam, sellnya kita incaran yang cukup dalam, kita bisa tunggu dia break dari sini gitu. Atau kalau misalkan kalian bang, saya mau nge-sell dari sini, nah tapi saya misalkan nggak mau cut nih ya, ketika harga udah di sini gimana bang? Nah mungkin saran saya itu kalian bisa tag sebagian, lalu sisanya ya kayak misalkan kalian entry 2 layer gitu, 0,01 0,01 kan 2 nih ya, kalian tag sebagian di 88 atau 87 gitu kan. Terus sisanya yang 0,01 lagi ya, yang ada di sini kalian beli SF plus gitu. Kalian beli SF plus, jadi artinya kalau misalkan dia turun break jebol dari 2585, kalian punya satu layer lagi dan itu nggak merugikan gitu. Jadi kalian bisa extend profit kalian, mungkin bisa ke 2575 ya, atau 2550 teman-teman, kalau memang kita dapat jackpot lagi gitu. Nah bang, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya, misalkan contoh ya, sampai sini 75 terus dia balik lagi ke atas, kan otomatis kita nggak dapat apa-apa nih ya. Nah itu kalau begitu, karena kan kita ada SA plus di bagian atas ini. Nah kalau begitu saran saya adalah ketika dia break dari 2585 ya, usahakan kalian untuk pindahin SA plus yang ada di sini, kalian pindahin ke 2585 gitu. Atau misalkan udah di 75 nih di sini ya kan, kalian pindahin lagi ke bawah SA plus di 82 gitu. Jadi in case dia balik naik ya ke sini atau ke sini lagi, kalian tinggal open lagi di sini teman-teman. Jadi itu lebih safety dan kita nggak rugi-rugi banget lah ya gitu bahasanya gitu teman-teman. Ya itu ada skenario yang saya gunakan biasanya gitu. Jadi saya kasih tahu ke kalian. Oke. Jadi kalau kalian bilang komen, bang ini jadi salah apa baik, berarti kalian nggak nonton full video ini teman-teman gitu. Oke. Nah kemudian kalau yang saya bilang kemarin di atas 85 dia possible naik, kenapa? Karena posisinya ya 85 ini adalah resisten ya, 2585 ini resisten, artinya dia closing di atas resisten nih gitu. Jadi masih possible dia untuk nyentuh 2600 ya untuk hari ini, baru dia akan lanjut turun kalau memang in case dia nggak break dari 2600. Tapi kalau dia break dari 2600 ya udah, berarti dia creep nih ATH lagi, dan masih possible sampai ke 26 25 sampai 2630-an teman-teman di sini. Ini adalah next target dia. Itu dari last OI data yang kita update ya kemarin ya gitu teman-teman gitu. Oke. Nah tapi harapan kita kan sebenarnya dia nggak ngebreak sini terus dia turun gitu kan gitu. Nah baik, kita udah bahas selling point ya kan. Nah sekarang kita mau bahas untuk buy point ya. Buy point untuk saat ini saya masih di high ini ya, saya belum ada gitu. Tapi kalau kalian mau scalping mungkin di 75 ya, sebenarnya ini agak high risk ya kan, atau di mau lebih aman medium risk di 65 sampai 60 gitu teman-teman. Nah tapi kalau kalian mau lebih amannya lagi, dan aman bukan berarti nggak ada resiko ya, tetap ada resiko, itu kalian bisa ambil di sini di 53 sampai 48. Nanti SL-nya kalian bisa taruh di bawah sini di kurang lebih di harga 46 gitu teman-teman, untuk ngincer dari low yang sebelumnya gitu. Oke. Nah itu ya, itu kalau memang kalian tanyakan buy point untuk saya gitu. Nah berarti kalau the next buy point untuk saya sih belum ada ya, untuk range yang kita sebutkan tadi ya, dari range ini ya kan nih, sini nih, ini belum ada buy point, saya belum masuk lah gitu ya.
karena SOP saya masih ada di bawah untuk buy point saat ini gitu teman-teman. Tapi mungkin kalau misalkan dia in case dia break 2600 itu akan berbeda lagi skenario nya gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Terima kasih untuk OI data. Nanti saya update agak siangan untuk OI datanya ya, karena ini baru jam setengah 11 ya, jadi belum update banget untuk OI datanya. Tapi kalau kalian mau intip-intip, kalian bisa nih. Untuk OI data itu masih di 2600 ya, tapi range 2575 ya sampai 2580 ini masih jadi primadona mereka orang teman-teman gitu ya. Jadi ini masih imbang nih untuk area OI-nya di sini ya. Gitu. Nah, terus ada lagi 2620 sampai 2625 ya. Ini OI datanya. Nah, kita lihat nih bagian putnya di 2600 ke atas itu kosong, yang menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada yang mau beli di harga yang cukup tinggi, tapi mereka justru tertariknya beli di harga rendah kayak di 2550 ya kan. Maka saya bilang kalau mau nunggu di 2550 nya ada 800 orang ya kan. Kemudian ada di level harga 2530 ya kan, 2540 ya, mereka maunya tuh beli di bawah-bawah semua teman-teman kalau kita lihat di OI data itu gitu. Jadi memang overall saya nggak tahu kapan dia akan turun, tapi ini must be turun karena posisi orang mau beli itu di bawah gitu, dan di atas itu untuk saat ini keperluan mereka adalah untuk take profit gitu teman-teman gitu. Itu kalau dari pandangan saya berdasarkan dengan data yang ada gitu teman-teman ya gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain, boleh banget kalian sharingkan ya, nanti kita mungkin akan diskusikan di kolom komentar ya, atau kalian boleh chat saya juga di Juno Trading ID. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.